Dunia perkawinan seringkali menghadapi jalan yang terjal. Dalam tradisi Katolik, terdapat istilah-istilah hukum gereja yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, seperti anulasi. Lantas, apa bedanya anulasi dengan perceraian yang biasa kita kenal? Dan bagaimana gereja menyikapi kompleksitas hubungan manusia di era modern ini? Secara sederhana, umat Katolik meyakini bahwa perkawinan yang sah adalah ikatan yang sekali seumur hidup dan tak terceraikan. Namun, ada perbedaan mendasar antara memutuskan ikatan atau yang biasa kita sebut cerai dan membatalkan ikatan atau yang biasa kita sebut anulasi. Secara umum, Gereja Katolik selalu memandang perkawinan sebagai perkawinan yang sah, kecuali dapat dibuktikan kebalikannya. Menurut Gereja Katolik, ada 3 hal yang membatalkan perkawinan. Pertama, halangan menikah. Kedua, cacat konsensus. Dan ketiga, cacat forma kanonika. Jika ada satu atau lebih halangan atau cacat ini yang terjadi sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan diteguhkan, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai perkawinan yang sah sejak awal mula. Sehingga, jika ada yang bersangkutan memohon kepada pihak tribunal keuskupan, maka setelah melakukan penyelidikan dengan seksama, atas dasar kesaksian para saksi dan bukti-bukti yang diajukan, pihak tribunal dapat mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pasangan tersebut. Dan sebaliknya, jika perkawinan tersebut sudah sah, maka perkawinan itu tidak dapat dibatalkan ataupun diceraikan. Sebab demikianlah yang diajarkan oleh sabda Tuhan. Matius 19 ayat 5-6. Berikut ini adalah penjabaran ketiga hal yang membatalkan perkawinan menurut hukum kanonik Gereja Katolik. Yang pertama yaitu macam-macam halangan menikah, yang terdiri dari 1. Kurangnya umur. 2. Impotensi. 3. Adanya ikatan perkawinan terdahulu. 4. Disparitas kultus atau beda agama tanpa dispensasi. 5. Tahbisan suci. 6. Kaul kemurnian dalam tarekat religius. 7. Penculikan dan penahanan. 8. Kejahatan pembunuhan. 9. Hubungan persaudaraan konsanguinitas. 10. Hubungan semenda. 11. Halangan kelayakan publik seperti konkubinat. 12. Adanya hubungan adopsi. Rincian ini terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik 1083 hingga 1094. Kategori yang kedua yaitu cacat konsensus. Terdiri dari: pertama, kekurangan kemampuan menggunakan akal sehat. Kedua, cacat yang parah dalam hal pertimbangan. Ketiga, ketidakmampuan mengambil kewajiban esensial perkawinan. Keempat, ketidaktahuan akan hakikat perkawinan. Kelima, salah orang. Keenam, salah dalam hal kualitas pasangan yang menjadi syarat utama. Ketujuh, penipuan. Kedelapan, simulasi total atau hanya sandiwara untuk keperluan tertentu seperti untuk mendapatkan izin tinggal atau kewarganegaraan tertentu. Kesembilan, simulasi sebagian seperti contra bonum polis dengan maksud dari awal untuk tidak mau mempunyai keturunan. Contra bonum fidei atau tidak bersedia setia atau mempertahankan hubungan perkawinan yang eksklusif hanya untuk pasangan. Contra bonum sacramenti atau tidak menghendaki hubungan yang permanen atau selamanya. Contra bonum coniugum atau tidak menginginkan kebaikan pasangan. Contoh, menikahi agar pasangan dijadikan pelacur dan seterusnya. Kesepuluh, menikah dengan syarat kondisi tertentu. Ke-11, menikah karena paksaan.
Kedua belas, menikah karena ketakutan yang sangat akan ancaman tertentu. Rincian-rincian ini terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik 1095 hingga 1107. Kategori yang ketiga yaitu cacat forma kanonika, di mana pada dasarnya pernikahan diadakan berdasarkan cara kanonik Katolik di depan otoritas gereja Katolik dan 2 orang saksi. Maka pernikahan antara 2 pihak yang dibaptis, yaitu satu pihak Katolik dan yang lain Kristen non-Katolik, memerlukan izin dari pihak ordinaris gereja Katolik atau pihak keuskupan di mana perkawinan akan diteguhkan. Sedangkan pernikahan antara pihak yang dibaptis Katolik dengan pihak yang tidak dibaptis atau non-Katolik dan non-Kristen memerlukan dispensasi dari pihak ordinaris. Rincian ini terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik 1108 hingga 1123. Mari kita bahas poin pertama, yaitu macam-macam halangan menikah menurut Hukum Kanonik 1083 hingga 1094. Ada bermacam-macam halangan yang menggagalkan perkawinan. Yang pertama adalah kurangnya umur. Syarat umur yang dituntut oleh Kodeks 1983 adalah laki-laki yang berumur 16 tahun dan perempuan yang berumur 14 tahun dan bukan kematangan badaniah. Tetapi, hukum kodrati menuntut kemampuan menggunakan akal budi dan mengadakan penilaian secukupnya, dan corpus suo tempore habile ad matrimonium. Hukum sipil sering mempunyai tuntutan umur lebih tinggi untuk perkawinan daripada yang dituntut oleh hukum gereja. Jika salah satu pihak belum mencapai umur yang ditentukan hukum sipil, ordinaris wilayah harus diminta nasihatnya dan izinnya diperlukan sebelum perkawinan itu bisa dilaksanakan secara sah. Kanonik 1071 nomor 3. Izin semacam itu juga harus diperoleh dari ordinaris wilayah dalam kasus di mana orang tua calon mempelai yang belum cukup umur itu tidak mengetahui atau secara masuk akal tidak menyetujui perkawinan itu. Kanonik 1071 nomor 6. Yang kedua adalah impotensi. Impotensi merupakan halangan yang menggagalkan demi hukum kodrati dalam perkawinan. Sebab impotensi itu mencegah suami dan istri mewujudkan kepenuhan persatuan heteroseksual dari seluruh hidup, badan, dan jiwa yang menjadi ciri khas perkawinan. Yang membuat khas persatuan hidup suami istri adalah penyempurnaan hubungan itu lewat tindakan mengadakan hubungan seksual dalam cara yang wajar. Impotensi yang menggagalkan perkawinan haruslah sudah ada sebelum perkawinan dan bersifat tetap. Bersifat tetap maksudnya adalah impotensi itu terus-menerus dan bukan berkala, serta tidak dapat diobati kecuali dengan operasi tidak berbahaya. Impotensi ada 2 jenis, yaitu bersifat absolut dan relatif. Impotensi absolut jika laki-laki atau perempuan sama sekali impotens. Impotensi relatif jika laki-laki atau perempuan tertentu ini tidak dapat melaksanakan hubungan seksual. Dalam hal absolut tersebut, orang itu tidak dapat menikah sama sekali. Dalam impotensi relatif pasangan tertentu juga tidak dapat menikah secara sah. Kanonik 1084. Yang ketiga adalah adanya ikatan perkawinan. Kanonik 1085. Ikatan perkawinan terdahulu menjadi halangan yang menggagalkan karena hukum ilahi. Hal tersebut menghilangkan ungkapan kecuali dalam hal privilegi iman, yang berarti jika seorang yang dibaptis menggunakan privilegi iman walau masih terikat oleh ikatan perkawinan terdahulu, dia bisa melaksanakan perkawinan secara sah, dan ketika perkawinan baru itu dilaksanakan, ikatan perkawinan lama diputuskan. Yang keempat, yaitu disparitas kultus, Kanonik 1086, di mana
perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. Perlu dicermati, ungkapan meninggalkan gereja secara formal berarti melakukan suatu tindakan yang jelas menunjukkan etikat untuk tidak menjadi anggota gereja lagi. Tindakan itu seperti warga gereja bukan Katolik atau agama Kristen membuat suatu pernyataan di hadapan negara bahwa dia bukan Katolik lagi. Namun, demikian janganlah disamakan tindakan itu dengan orang yang tidak pergi ke gereja Katolik lagi, tidak berarti dia meninggalkan gereja. Ada dua alasan tentang norma ini. Pertama, karena tujuan halangan ini adalah untuk menjaga iman Katolik, tidak ada alasan mengapa orang yang sudah meninggalkan gereja harus diikat dengan halangan itu. Kedua, gereja tidak mau membatasi hak orang untuk menikah. Perkawinan yang melibatkan disparitas kultus atau beda agama ini sesungguhnya tetap dianggap sah, asalkan sebelumnya pasangan memohon dispensasi kepada pihak ordinaris wilayah atau keuskupan di mana perkawinan akan diteguhkan. Dengan dispensasi ini, maka perkawinan pasangan yang satu Katolik dan yang lainnya bukan Katolik dan bukan Kristen tersebut tetap dapat dikatakan sah dan tak terceraikan. Setelah pihak yang Katolik berjanji untuk tetap setia dalam iman Katolik dan mendidik anak-anak secara Katolik, dan janji ini harus diketahui oleh pihak yang non-Katolik. Kanonik 1125. Yang kedua, atau jika pada saat sebelum menikah, pasangan tidak mengetahui bahwa harus memohon dispensasi ke pihak ordinaris, maka sesudah menikah, pasangan dapat melakukan konvalidatio di hadapan imam, agar kemudian perkawinan menjadi sah di mata gereja Katolik. Kanonik 1156 hingga 1160. Poin kelima yaitu tabisan suci Kanonik 1087, di mana tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tabisan suci. Keenam, yaitu kaul kemurnian dalam suatu tarekat religius. Kanonik 1088. Kaul kekal kemurnian secara publik yang dilaksanakan dalam suatu tarekat religius dapat menggagalkan perkawinan yang mereka lakukan. Ketujuh, penculikan dan penahanan terdapat dalam Kanonik 1089. Antara laki-laki dan perempuan yang diculik atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu. Bahkan, jika perempuan sepakat menikah, perkawinan itu tetap tidak sah. Bukan karena kesepakatannya, tetapi karena keadaannya yakni diculik dan tidak dipisahkan dari si penculik atau ditahan bertentangan dengan kehendaknya. Kedelapan, yaitu kejahatan. Kanonik 1090. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri. Kesembilan, yaitu persaudaraan atau konsanguinitas. Kanonik 1091. Alasan untuk halangan ini adalah bahwa perkawinan antara mereka yang berhubungan dalam tingkat ke satu garis lurus bertentangan dengan hukum kodrati. Hukum gereja melarang perkawinan di tingkat lain dalam garis menyamping, sebab melakukan perkawinan di antara mereka yang mempunyai hubungan darah itu bertentangan dengan kebahagiaan sosial dan moral suami istri itu sendiri dan kesehatan fisik dan mental anak-anak mereka. Kesepuluh, hubungan semenda terdapat dalam Kanonik 1092. Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Kesemendaan adalah hubungan yang timbul akibat dari perkawinan sah
entah hanya ratum atau ratum consumatum. Kesemendaan yang timbul dari perkawinan sah antara dia orang tidak dibaptis akan menjadi halangan pada hukum gereja bagi pihak yang mempunyai hubungan kesemendaan setelah pembaptisan dari salah satu atau kedua orang itu. Menurut hukum gereja, hubungan kesemendaan muncul hanya antara suami dengan saudara-saudari dari istri dan antara istri dengan saudara-saudara suami. Saudara-saudara suami tidak mempunyai kesemendaan dengan saudara-saudara istri dan sebaliknya. Menurut Kodeks Baru 1983, hubungan kesemendaan yang membuat perkawinan tidak sah hanya dalam garis lurus dalam semua tingkat. Ke-11, halangan kelayakan publik, Kanonik 1093. Halangan ini muncul dari perkawinan tidak sah, yakni perkawinan yang dilaksanakan menurut tata peneguhan yang dituntut hukum, tetapi menjadi tidak sah karena alasan tertentu, misalnya cacat dalam tata peneguhan. Hal ini muncul juga dalam konkubinat yang diketahui publik. Konkubinat adalah seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa perkawinan, atau sekurang-kurangnya memiliki hubungan tetap untuk melakukan persetubuhan kendati tidak hidup bersama dalam satu rumah. Konkubinat dikatakan publik kalau dengan mudah diketahui banyak orang. Yang terakhir adalah adopsi, Kanonik 1094. Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Menurut norma ini, pihak yang mengadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak yang diadopsi, dan anak yang diadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang mengadopsi dia. Alasannya, karena adopsi mereka menjadi saudara-saudari seketurunan. Demikian penjelasan mengenai pembatalan perkawinan dalam hukum Gereja Katolik. Jika terdapat satu atau lebih dari hal-hal yang membatalkan perkawinan ini, maka salah satu pihak pasangan tersebut dapat mengajukan surat permohonan pembatalan perkawinan kepada pihak tribunal keuskupan. Pihak tribunal keuskupan akan memeriksa kasus tersebut, dan jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan para saksi, maka tribunal dapat meluluskan permohonan tersebut. Jika sudah dikeluarkan surat persetujuan tribunal, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan resmi tidak sah. Dan dengan demikian, kedua belah pihak berstatus bebas atau tidak lagi terikat perkawinan tersebut. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe, like, dan share video ini ke banyak orang agar banyak umat yang mendapatkan pencerahan mengenai pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Berkah dalam.